Islam. Abnai wa banati. Al-yaum mau'id ta'lim. Hari ini adalah jadwalnya ta'lim, jadwalnya mengaji. Ya, seperti itu. Aku mama. Banyak hal kecil hati saya tenang. Maka kemudian saya baca surah Al-Kahfi. Saat baca surah Al-Kahfi itu saya bertemu dengan ayat yang membuat saya tuh merasa kayak inilah jawaban dari pencarian kehilangan kiai. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin. Tenang aja, seolah-olah tenang aja abah dalam penjagaan Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Sayangnya kita nggak sampai, sayangnya saya nggak sampai. Wa huwa arhamur rahimin. Saya sayang sama kiai, kita semua sayang. Tapi ternyata Allah arhamur rahimin. Sayangnya kita nggak sebanding dengan sayangnya Allah. Allah mengatakan sudah, kamu sudah capek, saya sayang kamu, ayo pulang. Itulah, itu ayat yang saya temukan saat itu dan saya merasa tenang, insya Allah baik-baik aja. Dan ternyata dia memang baik-baik aja dalam lindungan Allah. Beliau pulang kembali kepada Allah. Ya. Jadi itu hal-hal kecil. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kenapa ibu-ibu iyakanya ada di duluan? Ya, kenapa tidak na'budu iyyaka, menyembah hanya kepadamu? Ditulis iyyaka duluan supaya enggak ada masuk ya yang lain-lain. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, ya. Jadi enggak boleh ada masuk itu ya. Manusia, kemudian jabatan dan lain sebagainya. Maka hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Ya, seluruh hidup kita ini adalah untuk Allah. Ya. Ibu-ibu berkeluarga, sejatinya apa? Sejatinya ketika kita berkeluarga, ketika kita menikah, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah na'budu, beribadah kepada Allah. Dan suami kita, anak-anak kita menjadi wasilah, menjadi perantara kita beribadah kepada Allah. Makanya kadang capek ngurusin anak ibu-ibu sampai stres ya. Disitulah Allah titipkan pahala. Karena sejatinya mengurus anak adalah ibadah. Kadang-kadang ibu mungkin sakit hati atau kecewa dengan suaminya karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, atau nggak paham atau nggak mudah, karena sejatinya itu adalah ibadah ya. Jadi tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini sedang proses ya. Nah, kalau baik beribadah semuanya baik, suami istri berusaha semaksimal mungkin, insya Allah nanti ketemu ya, ketemu di akhirat ya. Jadi Umi, Bu Hajah, Fatimah, siapa lagi, Ibu dokter lagi ditunggu ya. Di sana udah disiapin istananya, disiapin tempat terbaiknya ya. Jadi kalau ada doa Allahumma badilhu zawjan khairan min zawjih ya, doa untuk orang yang meninggal, ya Allah berikanlah dia pasangan yang lebih baik dari pasangan dia di dunia. Nggak ada ya. Kalau istri yang di dunia itu baik, pasti yang terbaik adalah istri dia, walaupun ada sebagus apapun, sebaik apapun bidadari di sana ya. Kecuali kalau pasangannya nggak baik. Makanya kan bidadari surga itu cemburu sama ibu-ibu ya. Karena apa? Bidadari surga kan nggak tahu cabai mahal, dia nggak tahu minyak mahal, nggak tahu repot dia mah, udah di sono udah enak. Tapi jadi sebelum kita meminta pertolongan kepada manusia, sebenarnya manusia itu juga bukan tempat pertolongan, tapi hanya wasilahnya Allah. Tapi ingatlah selalu, ini cicilan belum dibayar ya. Sholat dulu 2 rakaat sholat hajat. Ini bocah susah banget belajarnya, sholat dulu gelar sejadah 2 rakaat ya. Dan memang ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka semuanya akan jadi mudah ya. Kadang saya suka merasa sedih, ya Allah gimana amanah begitu banyak. Tapi seperti ada bisikan, kamu punya Allah ya, Allah akan mempermudah segalanya. Kadang-kadang kalau ada anak santri yang
susah diatur, yang nakal dan lain sebagainya, ya kita gelar sejadah, kita sholat, minta petunjuk sama Allah. Ini bocah harusnya diapain sih? Ya, kemudian kita baca Al-Quran. Kadang baca Al-Quran yang mana aja, ya baca dengan khusyuk, kita pahami maknanya, pasti akan Allah berikan jawaban dari situ. Ya. Kayak dulu saya mau nikah nih, saya bingung, ya jadi apa enggak, yang mana orangnya, gitu kan. Saya sholat taubat, saya sholat hajat, saya sholat istikharah, saya baca Quran, ya. Kemudian saya baca Quran, saya dapat ayat, setelah baca banyak dapat ayat, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di malam hari. Iya. Nah, namanya mustaghfirin. Itu Allah punya cara, insya Allah, ya ada di jawabannya. Nah, jadi semua permasalahan kita itu ada di dalam Al-Quran. Jokowi nggak ada. Ya. Tapi pasti nanti mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Ihdina, Allah nggak bilang ihdini, ya, bukan berikanlah saya hidayah, tapi berikanlah kami hidayah. Kenapa? Karena agama Islam adalah dinul jamaah, agama berjamaah, sholat berjamaah, doa berjamaah. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, di situ ihdina, di situ tuh kita selipin, ya, suami kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga yang mungkin masih julid apa sebagainya, ihdina, supaya semuanya mendapatkan hidayah. Jadi kita bareng-bareng doain semua teman-teman kita, teman semajlis, kita doain semua. Ihdinas siratal mustaqim, ya, berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus, yang mana jalan itu telah Engkau berikan nikmatnya, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kepada orang-orang yang terpilih. Jadi jalan hidayah itu adalah nikmat. Jangan kita kira orang yang kaya, orang yang punya jabatan tapi belum diberikan hidayah itu nikmat. Bukan. Itu namanya apa? Tadarruj, ya. Allah sedang istidraj. Allah sedang menguji dengan harta, dengan jabatannya. Tetapi an'amta, Allah bilang, orang-orang yang telah diberikan nikmat itu adalah orang 40 hari tidak mendapatkan penyakit, tidak mendapatkan ujian, maka itu sejatinya Allah nggak sayang sama dia. Jadi kalau ibu misalnya ntar masuk angin, ntar asam lambung, ntar asam urat, ya, ntar tensinya naik, itu berarti apa, disayang sama Allah. Tapi kalau orang 40 hari ini sehat aja, kagak diuji, nggak nangis-nangis rumahnya, nggak ada masalah, duit ada, kemana-mana jalan, oh itu belum tentu Allah sayang, ya. Itu istidraj dan ujian. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan jadikan kami orang-orang yang Engkau murkai, orang-orang yang tersesat. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian, sedikit kita